Ra katakanlah itu sampai 200 kali. Dalam hal ini tentu kalau kita suruh anak-anak kita akan merasakan bosan. Maka teknik ini akan membuat bagaimana tidak bosan. Lanjutan dari ayat ini kan ada siratal ladzi. Kebanyakan yang kita dengar ro yang kedua itu lebih panjang dari ro pertama. Padahal alhamdulillah kita bisa berjumpa pada pertemuan kali ini dan mudah-mudahan bisa tetap setia di Sago TV ya. Kita akan membahas suatu hal yang sangat penting sekali untuk kita dan generasi kita yang akan datang, yaitu belajar Al-Quran. Sebagai muslimin atau mukminin, kita tentu pentingnya arti kemampuan membaca Al-Quran. Di samping hadirnya Al-Quran untuk hidup, dan Al-Quran itu lebih penting daripada nafas yang kita hirup, air yang kita minum. Tentu sudah juga lama kita belajar tapi tidak pas atau kurang pas. Fakta akhir-akhir ini berbagai survei yang dilakukan baik tingkat nasional ataupun tingkat Departemen Agama ataupun universitas, tingkat kemampuan Al-Quran itu sangat mengkhawatirkan, dan ini sudah menjadi kewajiban kita bersama. Maka kami selaku salah satu opsi mungkin pilihan dari pemirsa Sago TV semuanya menawarkan sebuah solusi, dan kami mengambil bagian sebuah kewajiban, yaitu membuka bimbel Quran yang namanya Kit Quranik yang terintegrasi dengan beberapa negara dengan program ada kelas VVIP untuk dewasa, ada kelas klasikal, dan ada kelas untuk pelajar. Apa kelebihan-kelebihan daripada bimbel yang program yang kita tawarkan adalah kita biasanya kalau belajar Quran itu harus hadir tiap hari dan merepotkan sekali tentu dengan aktivitas daripada orang tua, harus ngantar, harus jemput pada anaknya. Kita tawarkan hanya seminggu 2 kali saja pertemuan, hanya 1 jam 30 menit. Ya, jadi tidak perlu lama-lama. Kenapa berani sekali kita memberikan hanya 2 kali? Karena buku modul yang kita tawarkan sangat padat dan sudah teruji. Kita pernah menguji teknik ini dengan salah seorang anak daripada astronot pertama Muslim dari Malaysia, itu Syekh Muzaffar. Dengan teknik ini mampu membaca Al-Quran dalam umur 5 tahun. Apakah anak-anak kita? Tapi fakta kenyataan banyak persentase seperti kita utarakan tadi, ada survei dari berbagai lembaga itu tingkat kemampuan membaca Al-Quran di tingkat madrasah saja itu hampir 90% anak-anak sekolah madrasah itu tidak mampu baca Al-Quran. Belum lagi tingkat SMA, belum lagi mahasiswa baru. Pernah dilakukan juga oleh seorang rektor mengatakan bahwa 82% mahasiswa baru tidak bisa baca Al-Quran. Dan di Universitas Negeri Islam pun pernah menyurvei bahwa 85% mahasiswa baru tidak bisa Al-Quran. Maka ini adalah sebuah opsi mungkin bisa membantu. Jadi modul yang kita tawarkan ada 3 buah buku modul, sangat sistematis dan mudah sehingga tidak bosan untuk belajar, dan tidak bertele dengan huruf-huruf yang kita rangkum dari yang mudah, susah, dan susah kembali, dari membaca huruf yang berharakat fathah, huruf yang asing menjadi huruf-huruf yang bersambung. Tentu bagi anak-anak atau bapak-bapak yang belum tahsin Al-Quran itu bingung melihat, karena huruf-huruf hijaiyah Quran ini kan ada yang bersambung, ada yang baris di atas, ada tasydid tanda baca. Dan kita ilmu yang kita tawarkan teknik itu terintegrasi sehingga kemampuan, kadang-kadang kita begini, oh ini dia juara 1 di kampung, pas kita bawa tingkat kecamatan ternyata tidak gol, atau kita di Aceh sudah juara 1 hanya sampai Kuala Simpang, atau anak-anak mampu baca Al-Quran. Karena dari membaca huruf Al-Quran kita bisa juga lompat nanti ke bahasa Arab. Jadi seorang yang terlatih Al-Quran bisa dengan dunia global seperti ini, dengan teknologi yang berkembang, tentu kita harus moving on. Jadi kita harus bergerak sehingga kita tidak tertinggal tentunya. Jadi kita bapak dan ibu-ibu meninggalkan generasi-generasi ke depan itu generasi yang membanggakan. Tentu kalau ada anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak nanti, oh si A nggak bisa baca Quran, tentu dia akan merasa risih sendiri ataupun minder. Baik, di sini contoh katakanlah yang kita tahu bagaimana kami mengatasinya. Contoh katakanlah dalam membaca Al-Fatihah. Tentu kita sholat 5 waktu itu harus membaca Al-Fatihah. Apakah Fatihah yang kita baca itu sudah benar ataupun sudah pas, pernah kita tes Fatihahnya, atau
hanya anggapan kita saja itu bertahun-tahun kita baca udah pas. Itu perlu dites. Contoh kami katakan di sini kita akan mencoba satu huruf saja dari bunyi-bunyi Al-Fatihah, yaitu yang berbentuk sukun itu huruf ghain. Namun sebelumnya tentu di waktu mengaji kita membaca doa dulu, semoga Allah mudahkan kita. Allahumma ftah alayya hikmataka wansyur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya zal jalali wal ikram. Jadi anak-anak juga dalam mengaji juga membaca doa. Ya, ini adalah Al-Fatihah. Al-lahnu dalam pendapat ulama-ulama qiraat itu al-khata'u. Lahnun itu berbeda logat kita membaca, misalnya ghin, banyak dari kita membaca ghin maghdu. Nah, jadi bagaimana itu sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun. Bagaimana untuk merubah, sudah berusaha berbagai macam cara, tapi ghin tetap ghairil maghdu. Nah, ini coba kita lihat bagaimana kita mengatasi katakanlah salah satu dari kesalahan Fatihah itu maghdu. Kita lihat bahwa risiko tidak benar baca tidak sah solat daripada kita. Kenapa? Al-lahnu wal khata'u, belum lagi dia ke tajwidnya, tajwidul huruf, yaitu bagaimana ya'ta'ul haq likulli harfin haqqah, memberikan hak daripada setiap huruf daripada bacaan Al-Quran. Ini namanya huruf ghain. Akhir-akhir ini viral di TikTok. Kita itu mungkin menginspirasi ibu-ibu dan bapak-bapak bahwa huruf hijaiyah secara internasional dibaca begitu. Tetapi coba kita lihat, kita feedback ke belakang. Apa yang kita baca itu betul enggak huruf gundul? Alifun ba, ta'un tha, jimun ha'un kha'un dal. Nah, jadi itu yang mungkin bagi yang suka buka TikTok sangat viral sekali membaca apa yang dibaca daripada orang muslim seluruh dunia membaca ghain. Jadi tapi kenyataan fakta kita sering membaca ghain itu ghin. Nah, di sini salah satu hal-hal yang perlu kita perbaiki bersama-sama untuk ke depan sehingga kita bisa bersaing dengan orang-orang muslim yang membaca Quran seluruh dunia. Yaitu ghain. Jadi dibacanya tidak dibaca ghin. Nah, kita lihat huruf ini, setiap huruf hijaiyah itu pecah menjadi 12 pecahan daripada bunyi hijaiyah. Yang pertama dengan 4 kelompok. Kelompok pertama kelompok pendek dan yang kedua kelompok panjang. Kalau putra-putri kita bekali dengan, tapi apakah yang jadi ukuran kita adalah ketepatan membunyikan, bukan hanya sekedar kenal bunyi. Dan misalnya ra, ri, ru, pendek. Jangan dibaca huruf pendek, dibaca panjang. Ini yang sering terjadi. Kalau kelompok panjang bagaimana bunyinya? Ra, ri, ru, itu kelompok panjang. Betul nggak? Biasanya kalau pelajar-pelajar ini pertama, kedua pas, ra, ri, ru, lompat lagi. Nah, ini hal-hal ini butuh ketepatan karena bunyi-bunyi ini akan disimpan dalam memori. Jadi teknik kita berbasis kita mensiasati otak juga, karena otak kita ada kiri dan kanan. Biasa matrik ini akan membantu menggoda atau istilahnya memancing otak sebelah kanan. Dia cepat menyimpan ini kelompok pendek, ini kelompok panjang, nggak baca panjang. Kemudian ada bunyi tanwin, ran, rin, run. Tidak boleh sedikit pun berubah menjadi gin atau dalam lafaz huruf alfabet misalnya E. Dia tetap ran, A, rin, I, run. Jadi tidak boleh bias daripada bunyi itu. Kemudian ada satu, itu kelompok ketiga. Kelompok keempat ada rai, rau. Jadi kelompok ini namanya kelompok lin. Jadi dia dibaca tidak diangkat suara, cara teknik membaca. Kemudian juga yang tadi kita lihat bermasalah itu adalah qalqalah daripada ghain. Jadi bagaimana tekniknya? Kita lihat di gambar ini, al-gha. Tahan bunyi mati ditahan, al-gha. Jadi salah satu bahwa bunyi di dalam Fatihah juga ada beberapa kali ada tasydid. Tasydid itu bunyi-bunyi, ada bunyi satu huruf yang mati. Kemudian kita lihat dalam teknik kami ada latihan-latihan tentu. Dan itu setiap ini juga kita
berikan latihan-latihan bagi baik untuk dewasa dan pelajar sama saja. Cuman guru psikologi cara guru berhadapan dengan untuk orang dewasa dan untuk anak-anak pelajar-pelajar. Jadi buku-buku ini setiap huruf-huruf yang ada ini semua dibekali dengan latihan-latihan. Kemudian juga kita bekali melatihan, karena pada prinsipnya tidak ada teknik yang lebih hebat, adalah mengulang lebih banyak. Itu saja. The mother of knowledge is repetition. Jadi ibu daripada pengetahuan adalah mengulang. Pernah kami jumpa dengan orang yang belajar dulu di Pakistan. Berapa lama Anda belajar di makharij dulu? 3 bulan. Satu huruf 3 hari. Huruf ghin seperti ini. 3 hari belajar. Diulang berapa kali mengulang. Dalam teori otak, satu benda kita sebut 200 kali itu melekat. Coba bayangkan Anda bilang nggak bisa, berapa kali Anda ulang. Jadi satu hari huruf hijaiyah, kita lihat kenapa yang mereka belajar itu mantap sekali baca. Dia mengulang. Sambil berdiri, kalau ngantuk, berdiri ruku, baca lagi hurufnya. Ghain, gha, katakanlah itu sampai 200 kali. Nah, jadi dalam hal ini tentu kalau kita suruh anak-anak kita akan merasakan bosan. Maka teknik ini akan membuat bagaimana tidak bosan, sehingga target. Kenapa cukup 2 kali? Sehingga target kita tercapai. Ri, ru, bar. Lihat bagaimana kita mengucapkan bar. Ru, ghan. Ghani, gharna, minal, murni, mari, ghan, ghani, gha. Ini diulang-ulang. Jadi kalau Anda ingin pas, Anda coba ulang ini 200 kali. Tentu nggak dalam satu waktu, diulang-ulang. Karena sensorik saraf dalam pengucapan kita akan merekam bunyi-bunyi atau keluar suara-suara yang sesuai. Jadi yang kita inginkan adalah apa yang kita ucap itu tepat. Tetapi bayangkan kalau yang kita ucap itu tidak tepat dan itu kita ulang. Guru juga harus bekerja nanti seperti orang tukang terkilir, harus membongkar itu dan memasang kembali. Kita lihat ini semua seperti huruf-huruf ini juga dibuat dalam bentuk latihan. Ada latihan-latihan, beberapa latihan yaitu boleh membaca ke bawah, ke samping. Jadi kalau pelajar-pelajar boleh membaca zigzag. Kita buat bagaimana supaya anak-anak itu tidak bosan. Jadi dan bisa belajar bersama-sama. Ada dalam bentuk huruf-huruf yang berharakat fathah. Kita dalam bentuk tabel, bergaris di bawah, bergaris di atas, dan font yang tulisan-tulisan ini yang kita tampilkan adalah huruf-hurufnya fontnya besar sehingga anak-anak mengimajinasi. Karena pada akhirnya kan kemampuan mengimajinasi itu mampu, dia tidak mengulang. Dia cerdas. Anak itu bisa melihat huruf dan membaca yang tepat. Itu cerdas. Tepat tidak salah kalau kemudian selalu begitu. Ada satu hal yaitu konsisten. Di mana biasa sering kita nggak konsisten di membaca bunyi mat. Dalam Al-Quran itu terdapat 1775 bunyi mat yang harus dibaca oleh setiap orang yang membaca Al-Quran sampai 30 juz. Itu kita konsisten nggak? Kita lihat di dalam solat-solat, kita contoh dalam Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ayat lanjutan dari ayat ini kan ada siratal ladzi. Kebanyakan yang kita dengar ro yang kedua itu lebih panjang dari ro pertama. Padahal bentuknya sama, tidak ada mad jaiz, tidak ada perubahan. Tapi dalam fakta realitas yang terjadi, ini tidak konsisten. Apakah bermasalah? Kembali kita rujuk kepada kitab-kitab ulama-ulama yang qiraah, itu juga tidak tepat, melebihkan bacaan dari huruf yang 2 harakat, katakan 2 mad menjadi 3, menjadi 4 juga sebuah kesalahan, masuk ke dalam al-lahnu. Ini bagaimana? Udah lama memang udah gitu, saya robah, lompat lagi. Jadi kita kena rombak, kita coba membaca kembali, kita ulang-ulang sehingga membentuk sebuah feeling. Jadi building a feeling. Feeling bunyi, feeling apa? Feeling bunyi. Allah beri kecerdasan. Karena Allah sudah janjikan Al-Quran ini, walaqad yassarnal Quran. Jadi semua muslim itu mampu membaca Quran. Bila ada juga tidak mampu, apa yang salah? Jadi Allah sudah garansi bisa kamu baca Quran. Kita lihat. Dalam buku-buku ini kita hanya setiap pertemuan anak-anak murid-murid belajar itu hanya 3 huruf saja.
kita pilih awal tahapan dengan huruf yang mudah. Kemudian kita lihat di sini ada yang berharakat panjang, yang kelompok bacaan mat dengan perubahan-perubahan bunyi. Kemudian anak-anak itu kenal tanda-tanda seperti yang kita tampak ini, yaitu kenal bunyi tanda baca, kenal fathahnya, menguasai fathah tahapan-tahapannya. Fathah, ada mengenal kasrohnya, tanwinnya, tanda-tanda baca. Jadi tanda-tanda baca ini juga harus dikuasai automatically. Kemudian seperti kita lihat ada huruf qa misalnya, ada huruf qalqalah. Jadi para pelajar itu kita mantapkan huruf qa membaca yang tebal. Huruf qa sering dibaca tipis. Kenapa? Karena simpanan dia store bunyi qa itu dalam bentuk tipis. Ketika jumpa, jadi tidak bersamaan visual yang dia jumpa dengan dia baca. Efeknya apa? Bagaimana? Mungkin sudah populer sekali kalau qa dibaca qalbun dengan kalbun. Ya, bentuk berbahaya sekali ya artinya, antara kalau dibaca qalbun hati, kalau dibaca kalbun itu nama binatang. Jadi itu berbahaya sekali. Begitu juga membaca seperti yang kita utarakan tadi adalah membaca huruf yang pendek menjadi panjang. Jadi ketika membunyikan panjang kita sudah mengeluarkan satu huruf. Ingat bahwa jangan dianggap sepele ketika huruf pendek dibaca panjang. Kenapa? Dia ada satu huruf dibaca ada hak. Huruf katakanlah ko yang ko. Kita baca ko. Jadi kan tambah alif satu lagi depannya. Jadi itu Anda sudah merubah ayat Al-Quran. Menambah alif. Kok enggak ada dari Anda yang Anda baca. Ini penting sekali. Sehingga fondasi, apalagi bagi anak-anak generasi ke depan itu membangun fondasi yang kuat. Yang kuat? Makhraj. Maka sangat riskan sekali apabila anak-anak kita sekolah sampai tingkat katakanlah tingkat sekolah SMA atau SMP tidak mampu membaca Al-Quran. Andaikan satu hari satu huruf aja diulang, sudah lebih waktu. Ini mungkin perlunya guru-guru juga memahami, mengepaskan bagaimana huruf-huruf itu dibaca dengan tepat di pangkal, misalnya seperti huruf qa di pangkal lidah bagaimana dibaca dengan lembut. Kemudian ada huruf yang lain seperti huruf hamzah. Ini buku-buku yang kita tawarkan adalah dalam bentuk hamzah, kemudian alif, mim. Kita lihat dalam kita membaca kadang menghafal alif. Nah, ini sudah populer sekali. Padahal alif dibaca tidak panjang ya. Alif. Kita lihat dari seorang Afrika mengirimkan bagaimana membaca alifun ba. Jadi enggak panjang dia. Ta'un sa yang panjang. Ta'un sa jimun haun khaun dal. Jadi membaca juga dalam hal membaca huruf-huruf gundul. Kita melihat ini ada anak-anak belum banyak yang belum hafal huruf huruf gundul. Semua huruf dibaca fathah. Padahal di dalam Al-Quran ada 15 awal surat namanya huruf muqatta'ah. Jadi anak-anak kita harus juga mampu membaca, menghafal huruf-huruf hijaiyah. Jadi seperti huruf gundul alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai ya. Boleh dibaca za juga. Kalau za itu ada pecah, dia ada pendapat ulama boleh dibaca dalam bentuk 3. Tapi mana yang kita populer di masyarakat kita itu yang kita baca zai, sin, tidak dibaca sa. Kalau dia tidak ada baris dalam visual yang ada sin. Sehingga ibu-ibu juga sering baca antara ya dengan sin mana yang panjang. Ya 2 harakat, sinnya 6 harakat, ditambah lagi mad aril sukun. Ya, sin. Bukan ya-nya yang panjang, sin-nya yang pendek. Jadi kebalik kadang-kadang. Kemudian sampai sin, membaca huruf yang antara sin dengan shin juga. Banyak dari kita menganggap itu nggak apa-apa, nggak jauh beda. Tidak, berbahaya sekali. Contoh katakanlah kita membaca dalam la in syakartum, ada shin. Apabila kamu bersyukur artinya kan. Kalau la in sakartum, berubah arti apabila kamu mabuk, antara syukur dengan mabuk. Kalau tanpa huruf 3 titik sin itu berubah maknanya jauh sekali. Artinya
banyak sekali hal-hal yang perlu kita pelajari. Maka belajar Al-Quran tidak pernah henti. Jadi kadang-kadang ada budaya di kita, belajar Al-Quran itu masa kecil. Ada orang tua, udah tua belajar Al-Quran. Bukan malah bangga. Karena satu saat, satu huruf yang kita baca, kita lihat dari segi pahala saja. Beramal yang paling mudah bagaimana? Anda mau sedekah, Anda perlu ada duit. Untuk ada duit, Anda harus bekerja dengan susah payah, harus berpikir, katakanlah teknorat, kemudian macam-macam. Orang kaya, maka ada pendapat bahwa iri itu hanya ada boleh dua. Boleh kita iri kepada orang kaya yang dermawan, boleh kita iri kepada orang yang yatlunal Quran lailan wa naharan, berbaca Quran siang dan malam. Kemudian kadang-kadang kalau enggak kita pas membaca Quran, kadang-kadang kita enggak merasa. Bagi anda-anda yang sudah mendapatkan nikmatnya membaca Quran. Kenapa orang mampu membaca Quran, entah duduk baca Quran 1 juz, 2 juz? Karena dia mendapatkan kenikmatan. Bagaimana untuk dapatkan kenikmatan? Kita sudah bisa membaca Quran yang pas tentunya. Masuk kemudian ada latihan-latihan yang masing-masing pelajar atau yang belajar dengan teknik itu melewati dengan tepat sekali bacaannya, bukan lagamnya yang bagus suaranya, tapi ketepatan. Ketepatan ini penting sekali, sesuai dengan kaedah yang ada. Kemudian ada latihan. Latihan-latihan ini dibaca kita buat teknik ini kelompok yang pertama 3 huruf bersambung tapi bunyinya pendek. Kemudian baris-barisnya ada yang dhamma, ada yang kasrah dibolak-balik. Supaya kita ini terbiasa berjumpa dengan huruf-huruf dalam Al-Quran dan berbentuk berubah-ubah. Kemudian huruf mim, katakanlah huruf mim. Kita dalam Fatihah itu berapa kali ujungnya mim dalam bentuk sukun ya kita baca. Ada mim berubah menjadi dalam bentuk pendek, kemudian bentuk panjang, bentuk tanwin. Ini dasar-dasar sekali, ini otomatis harus pas. Kalau ini belum pas, tidak bisa kita melompat belajar Al-Quran. Kalau kita di Aceh, Quran Raya. Jadi kalau belum Quran Raya, dianggap belum mahir. Tapi belum tentu yang Quran Raya sudah betul makhraj, menguasai daripada huruf-huruf ini. Kemudian huruf A. Dari mulai kita ngaji, kita baca A-U. Banyak juga yang membaca A-U. Jadi apa bahayanya kita tidak pas makhraj? Kalau a'u, aku berlindung. Kalau a'u, kira-kira mau berikan arti apa? Ini hal-hal yang sangat, makhraj ini yang sangat-sangat penting sekali. Antara, kenapa a'a itu kadang-kadang dekat sekali, karena dia huruf yang sangat dekat sekali, banyak sekali yang terpelincir, tergelincir, bunyi A dibaca A. Kenapa? Awal, makhraj penting sekali, kemudian ini diulang-ulang antara A dengan bentuk kasrah, kemudian A panjang, an. Kemudian I, in, U, wawunya un. Dialah hal yang penting sekali. Kemudian ada zai ya, ada zai, ada ba, ada ya. Jadi juga ya penting sekali karena di dalam yang sering terjadi dalam bacaan Fatihah itu ada kita membaca iyyaka. Banyak yang melompat dari bunyi tasydid membaca iyyaka na'budun. Seperti membaca dalam iyyaka na'budu di nomor 10 ini membaca menekan tasydid, satu saja tasydid yang tidak terbaca. Itu sudah tidak sempurna dari bacaan Al-Fatihah kita. Kita bayangkan di sini diprediksi akan terdapat 27 kesalahan nanti membaca Al-Fatihah. Masih percaya bahwa yakin bahwa kita ini sudah benar Fatihahnya. Kalau kita tidak belajar dan mengajar, maka khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Khairun adalah orang terbaik itu terbaik, pekerjaan terbaik. Apalah orang yang belajar Al-Quran. Terbaik artinya mengalahkan baik-baik lainnya. Jadi ada profesi apalah, tapi belajar Al-Quran itu terbaik. Khairukum man wa 'allamahu, dan menjadi guru belajar Al-Quran.
Salah satu cara untuk master ya tentang baca Al-Quran adalah menjadi guru-guru Al-Quran. Sekarang guru-guru Al-Quran sedikit dari kita tidak mau jadi guru Al-Quran. Kekhawatiran kita, kenapa? Padahal sudah dikatakan bahwa ada 2 pekerjaan terbaik, itu belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Waktu ada terbaik, aktiviti terbaik dari 1-24 jam. Ya, solat kita berjamaah, membaca Al-Quran, kalau dirankingkan bersilaturahmi, mengunjungi orang sakit, itu hal-hal itu termasuk dalam kategori daripada Al-Quran. Jadi kenapa fenomena ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk generasi-generasi akan datang itu tergerak untuk mau mengajarkan Al-Quran. Karena ya kita lihat ke dasar hadis-hadis, man lam yaqra' bi fatihatil kitab, tidak dianggap sudah membaca Fatihah. Anda baca, tapi lam yakra, belum dianggap belum baca. Kenapa? Bacanya belum tepat. Apa? Misalnya Fatihah ada berapa tasydid? Di Bismillah aja udah berapa? Ada 3 tasydid. Betul enggak membaca Bismillahirrahmanirrahim? Tasydidnya ditekan enggak? Dalam membaca ayat misalnya Alhamdulillah, haknya apa yang Anda baca, hak atau hak? Jadi beda-beda makhrajnya, tidak jauh berbeda apabila ini tidak dilatih berulang-ulang. Jadi ini teknik kita testimoni yang ada sudah kita lakukan. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, program dari Yayasan kita Brightman Venture ini adalah untuk dewasa. Untuk kelas dewasa juga kita ada 2 kelas, ada kelas VVIP. Orang kadang-kadang nggak mau belajar sama-sama, dia boleh dalam seperti private. Kemudian ada juga yang bentuk bersama-sama. Ada bagi 2. Kemudian ada kelas dewasa, tentu waktu belajarnya tentu di luar jam pelajaran sekolah. Datang dan singgah berziarah di tempat bimbel kami pada hari selain hari Minggu di Jalan Nuri nomor 2, Desa Sukadamai, Lumbata, Simpang Surabaya, Banda Aceh. Kita siap membantu Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk mentahsin Al-Quran, dan bagi putra-putri Anda siapkan generasi ke depan yang betul-betul menguasai kedua, dan alumni-alumni yang tadi sudah menjadi murid-murid daripada Ma'had Tahfidz seperti Al-Ikhlas, kemudian MUK Pagai Air, itu ada murid-murid yang sudah kita latih. Berarti teknik yang kita tawarkan insyaAllah bisa dirasakan oleh segala. Bagaimana Anda bayangkan kalau Anda dalam 6 bulan, 5 bulan Anda punya anak, boleh sudah bisa dimasukkan ke Ma'had Tahfidz atau ke pesantren terpadu atau pesantren tradisional yang semua dites Al-Quran. Nanti jadi caleg juga harus dites Al-Quran. Jadi jangan waktu mau jadi caleg belajar. Jadi sebelum jadi caleg juga belajar Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.